Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Baik Bu, di sini kita akan mulai berdiskusi tentang modul 2 Bu. Ya Pak. Tentang pengelolaan dan keuangan keluarga. Ya. Namun sebelum kita mulai ke pembahasan, di sini saya punya yel-yel Bu buat Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Nama yel-yelnya yaitu ini Bu. Jadi ketika saya bilang uang tidak cukup, Bapak dan Ibu semuanya bilang buka usaha yuk ya. Paham Bu? Paham. Oke, mulai ya. Kita coba. Uang tidak cukup. Ya buka usaha. Salah Bu. Oh salah. Ulangi lagi ya. Siapa? Ketika saya bilang uang tidak cukup, buka usaha yuk. Nah, gitu ya. Siapa? Siap. Jangan salah lagi ya. Ulangi ya. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Nah, gitu Bu ya. Bagus. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih ya, Bu. Nah, terus untuk selanjutnya, Bu, kita akan mulai membahas, Bu. Kita akan mulai diskusi ya. Diskusi tentang bagaimana caranya untuk mengidentifikasi ide usaha. Namun sebelum membahas hal itu, saya ingin bertanya sama Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya, Bapak ataupun Ibu sudah punya usaha belum? Sudah Pak. Sudah. Nah, usaha apa Pak? Saya mah itu aja Pak. Usaha cilok. Usaha cilok. Iya. Jualannya di mana Pak? Usaha ciloknya? Jualannya saya keliling aja ke tetangga Pak. Keliling ke tetangga. Iya. Nah, bagaimana Pak cara mendapatkan ide usaha tersebut Pak? Awalnya seperti apa? Awalnya saya itu lagi ada keperluan Pak ke kota, dan ternyata waktu itu saya lapar dan saya beli cilok. Pas mau beli cilok, ternyata di tukang dagangnya banyak yang antri beli Pak. Begitu ya. Karena saya lapar jadi saya ikut antri aja. Ternyata ciloknya enak Pak, jadi saya mau coba karena di kampung saya belum ada yang jualan cilok. Ya betul. Nah terus bagaimana Pak cara mewujudkan usaha tersebut, ide usaha tersebut? Pertama-tama saya pas kebagian uang PKH, saya beli tepung, beli bumbu dan yang lainnya sekitar 50.000. Uang PKH saya kan 150, jadi saya 50.000 sisipan untuk usaha. Boleh nggak Pak? Oh boleh Pak. Boleh. Ya saya udah dari gitu saya coba dulu Pak 1 kilo. Saya coba ternyata enak. Saya coba ke tetangga berapa rumah, 10 rumah, ternyata enak dan mereka beli. Akhirnya sampai sekarang saya coba jualan cilok terus Pak. Ya udah begitu Pak. Ya segitu. Nah, ya terima kasih Pak karena sudah membantu saya menjawab. Jadi Bapak Ibu semuanya, bahwasannya dalam membuat ide usaha atau memulai usaha, mau sekecil apapun usaha itu, kita harus punya rencana Pak Bu. Nah, jadi rencana itu harus benar-benar matang supaya usaha yang kita bangun itu dapat memberikan keuntungan kepada kita yang berkelanjutan. Baik Bu, Pak, sekarang kita akan mulai membahas tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan ide usaha. Nah, untuk mendapatkan ide usaha, yang pertama kita bisa mulai dari melihat potensi alam atau kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang bisa bantu saya, kekayaan ataupun potensi alam apa aja yang ada di sekitar Bapak atau Ibu? Ada singkong Pak. Oke, yang pertama singkong ya. Ya. Singkong. Yang kedua Pohon kelapa. Pohon kelapa. Terus pohon cabe. Cabe. Oke, cabe. Nah, di sini ada 3 kekayaan alam. Nah, namun
kekayaan alam ini perlu didukung Pak Bu. Didukungnya dengan apa? Dengan keterampilan yang kita miliki. Dengan sebuah keterampilan ya, tanpa sebuah keterampilan usahanya tidak akan bisa berkembang. Ya. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang bisa bantu saya. Keterampilan apa saja yang dimiliki oleh Bapak atau Ibu? Memasak, Pak. Memasak. Oke, selanjutnya Membuat sambal. membuat sambal. Sambal. Oke. Udah Pak? Udah, Pak. Di sini ada 2 keterampilan ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu yang ada di sini silahkan bentuk kelompok yang berisikan 5 orang Pak. Yang mana nanti kita akan membahas untuk mencocokkan kekayaan alam dan juga keterampilan yang dimiliki. Silakan Pak, Bu untuk dibentuk kelompok. Ya, Pak, saya bentuk kelompok dulu ya. Ya, silakan. Oke, bagaimana Pak? Udah Pak dibentuk kelompoknya? Udah, Pak. Sudah. Oke, sekarang kita mulai Pak ya. Silakan bersama kelompok dibahas dari 3 kekayaan alam ini dan juga keterampilan yang dimiliki. Silakan diskusikan bisa dijadikan ide usaha apa. Ini, Pak, bikin keripik pedas, Pak. Oke, 1 keripik pedas. Terus Kemudian singkong kriuk, Pak. singkong kriuk. Terus ada lagi Pak, Minyak kelapa. minyak kelapa. Nah, baik, terima kasih ya untuk Bapak yang sudah bantu saya menjawab ya. Nah, di sini sudah ada ide usaha, yang mana ide usaha ini adalah hasil dari penggabungan kekayaan alam yang ada di sekitar Bapak dan Ibu dan juga keterampilan yang dimiliki Bapak dan Ibu. Nah, Ya, jadi Pak. begitu ya Pak, Bu, bahwasanya usaha yang baik itu adalah usaha yang memiliki rencana yang tersusun dengan baik. Tanpa adanya rencana, usaha itu tidak akan bisa berkembang. Jadi pentingnya rencana itu adalah untuk bisa mengembangkan usaha kita dan juga bisa memberikan keuntungan yang berkelanjutan kepada kita. Ya, begitu ya Bu, Pak. Ya, Pak. Saya mau Nah. bertanya boleh, Pak? Silahkan mau bertanya apa? Ini, Pak, misalkan kalau tadi kan kekayaan alam, misalkan Pak itu apa, singkong. Ya, Kemudian saya terampilnya kan memasak tuh, Pak. ya. Nah, saya pertama modalnya dari mana, Pak? Gitu, 1 modal. Terus yang kedua saya masarin keripik ini gimana, Pak ya? Soalnya tetangga saya juga pada punya pohon singkong, mereka kadang bikin keripik sendiri. Nah, gimana Pak caranya? Oke. Nah, untuk modal usaha ya, untuk modal usaha Bapak ataupun Ibu, itu yang pertama bisa didapatkan dari tabungan dulu, Pak. Ya, apakah Bapak punya tabungan atau tidak? Ada celengan, Pak. Ada celengan. Nah, kalau misalkan ada celengan, itu kan maksudnya tabungan ya. Nah, kalau ada, gunakan dulu tabungannya, Pak, untuk memulai usaha sebelum melakukan pinjaman ya, sebelum meminjam. Tapi kalau misalkan tabungannya tidak ada, Bapak dan Ibu bisa dengan meminjam uang. Namun dalam meminjam uang, usahakan ketika meminjam uang kita harus melihat dulu kemana kita harus meminjam. Dan ketika kita meminjam, kita juga harus tahu, kita harus pintar meminjam untuk melihat pinjaman mana yang dalam pengembaliannya itu waktunya renggang ya, atau dalam artian waktunya lama ya, seperti ya Pak, Bu. Kalau memasarkannya gimana, Pak? Nah, karena tadi keripik pedas itu ya, keripik atau singkong semua orang punya nih.
malahan mah tetangga itu suka bikin keripik, suka bikin singkong. Nah, berarti kan kalau yang dua ini tidak mungkin nih kalau dipasarkan, kalau dijual. Nah, kita lihat bahwasanya di masyarakat itu tidak ada yang menjual minyak kelapa, dan memang minyak kelapa di desa tersebut sangat bagus untuk dijual. Nah, ini bisa digunakan pakai ini, Pak. Seperti itu, kita bisa menjual minyak kelapa. Tapi kalau misalkan minyak kelapanya banyak yang bikin juga, singkong pedas ada, singkong trik juga ada. Bapak bisa berinovasi dari keripik pedas ini. Misalkan jangan hanya keripik pedas, tapi bisa ganti rasa jadi keripik manis, atau misalkan pedas manis, bisa seperti itu. Ya, seperti itu, Pak. Iya Pak, makasih. Ya. Nanti akan saya coba. Dan juga dari pemasarannya, kalau misalkan di masyarakat banyak yang bikin dan susah menjual, Bapak Ibu bisa menjualnya ke pasar atau ke warung-warung, atau misalkan bisa Bapak atau ibu menitipkan ke warung-warung yang ada di sekolah. Biasanya anak-anak suka sama keripik, Pak, Bu, dan kita bisa menjualnya dengan harga yang bersaing ya dengan keripik-keripik yang lainnya. Mungkin seperti itu bisa, Pak, Bu. Oh iya, nanti saya coba Pak. Ya, nanti dicoba ya. Dari hasil percobaan nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian, dan juga pertemuan ini dicukupkan sekian. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jawab dulu, ada pertanyaan atau tidak? Tiba-tiba tutup. Nah, Ada masih, kalau tidak ada pertanyaan, bisa ada pertanyaan atau tidak? Nah kalau tidak ada kan belum kasih kesempatan. nggak apa-apa. Biar itunya kan biar agak lama, Tadi nanya deh. Itu